Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau sore yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa di kelas IF 601 untuk mata kuliah Grafika Komputer, PJJ Informatika, Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi jawaban dari tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ini, yaitu materi tentang algoritma Bresenham, sebuah algoritma fundamental dalam grafika komputer yang digunakan untuk menggambar garis secara efisien. Sebelum kita membahas algoritma Bresenham, kita perlu memahami masalah dasar yang ingin diselesaikan. Perhatikan layar komputer kita. Layar terdiri dari jutaan piksel yang berbentuk kotak-kotak kecil. Piksel ini bersifat diskrit, artinya terpisah-pisah, tidak kontinu. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menggambar garis lurus dari titik A ke titik B pada grid piksel ini. Secara matematis, garis adalah objek yang kontinu, tidak terputus. Tapi layar kita terdiri dari kotak-kotak diskrit. Pertanyaan kuncinya adalah, piksel mana yang harus kita nyalakan agar terlihat seperti garis lurus, dan bagaimana cara menghitungnya dengan cepat dan efisien? Inilah tantangan fundamental dalam grafika komputer yang akan dijawab oleh algoritma Bresenham. Sebelum Bresenham, ada algoritma yang bernama DDA atau Digital Differential Analyzer. Algoritma ini menggunakan persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Cara kerjanya sederhana. Kita inkremen nilai X lalu menghitung nilai Y menggunakan persamaan garis tersebut. Namun, DDA memiliki beberapa kelemahan serius. Pertama, DDA menggunakan perhitungan floating point atau bilangan desimal. Misalnya, untuk X sama dengan 1, kita dapat Y sama dengan 1,5. Untuk X sama dengan 2, kita dapat Y sama dengan 2,3 dan seterusnya. Masalahnya, piksel hanya bisa berada di koordinat integer. Jadi kita harus membulatkan 1,5 menjadi 2 dan 2,3 menjadi 2. Proses pembulatan ini memakan waktu. Operasi floating point juga lambat, terutama pada komputer lama yang tidak memiliki unit pemrosesan floating point khusus. Selain itu, error pembulatan akan terakumulasi, sehingga garis yang panjang bisa menjadi tidak akurat. Inilah mengapa kita membutuhkan solusi yang lebih baik. Disinilah Jack E. Bresenham datang dengan ide brilian pada tahun 1962. Bresenham bekerja di IBM dengan menemukan cara menggambar garis tanpa menggunakan floating point sama sekali. Ide dasarnya sangat sederhana namun powerful. Gunakan hanya bilangan bulat atau integer. Tidak ada operasi floating point, tidak ada pembulatan, hanya operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan 2. Keunggulan algoritma ini luar biasa. Pertama, sangat cepat karena hanya menggunakan operasi integer. Kedua, akurat karena tidak ada error pembulatan. Dan yang ketiga, efisien dan cocok untuk hardware sederhana. Dan keempat, mudah diimplementasikan. Algoritma ini menjadi revolusioner dan masih digunakan hingga sekarang lebih dari 60 tahun kemudian. Bagaimana cara kerja algoritma Bresenham? Konsepnya sangat intuitif. Di setiap langkah, kita bertanya piksel mana yang lebih dekat dengan garis ideal. Perhatikan ilustrasi ini, kita punya dua pilihan, piksel atas atau piksel bawah. Garis ideal berada di antara keduanya. Kita harus memilih salah satu. Nah, Bresenham menggunakan sebuah variabel yang disebut decision variable atau variabel keputusan yang kita sebut D. Variabel ini menentukan pilihan kita. Jika D lebih besar dari 0, kita pilih piksel atas. Jika D kurang dari atau sama dengan 0, kita pilih piksel bawah. Yang luar biasa adalah kita bisa mengupdate nilai D hanya dengan penjumlahan integer. Tidak perlu perhitungan rumit, tidak perlu floating point. Inilah kunci kecepatan algoritma Bresenham. Sekarang mari kita lihat formula matematikanya. Kita mulai dengan input titik awal. Sekarang mari kita lihat formula matematikanya. Kita mulai dengan input titik awal, yaitu x0, y0, kemudian titik akhir y1, x1, y1. Pertama, kita hitung dx, yaitu selisih x, dan dy, yaitu selisih y. Kemudian kita hitung decision variable awal, d sama dengan 2dy dikurang dx. Setelah itu, kita masuk ke loop untuk setiap nilai x.
Di setiap iterasi kita plot pixel dengan koordinat x, y. Lalu kita cek nilai D. Jika D lebih besar dari 0, artinya garis lebih dekat ke pixel atas, maka kita increment Y dan update D dengan menambahkan 2 kali DY dikurang DX. Jika D kurang dari 0 atau sama dengan 0, kita hanya update D dengan menambahkan 2 DY tanpa mengubah Y. Terakhir kita increment X dan ulangi prosesnya. Mari kita lihat contoh konkret. Kita akan menggambar garis dari titik 23 ke titik 97. Langkah pertama kita hitung parameter delta X, yaitu sama dengan 9 kurang 2 sama dengan 7. Kemudian delta Y, yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian decision variable awal D0, yaitu sama dengan 2 kali 4 dikurang 7 sama dengan 1. Kita juga hitung konstanta yang akan kita gunakan berulang kali. 2 delta Y sama dengan 8 dan 2 kali delta Y dikurang delta X sama dengan minus 6. Sekarang perhatikan tabel ini. Ini adalah perhitungan step by step algoritma Bresenham. Step 0 yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 3, D sama dengan 1. Karena D lebih besar dari 0, kita increment Y menjadi 4 dan update D sama dengan 1 plus minus 6, yaitu sama dengan minus 5. Kita plot pixel ke 2, 3. Berarti untuk yang tahap awal plot pixelnya adalah 2, 3. Oke, kita masuk ke step 1. X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan D sama dengan minus 5. Karena D kurang atau sama dengan 0. Y tetap 4 dan D sama dengan minus 5 ditambah 8 sama dengan 3. Jadi kita plot pixelnya di 3, 4. Kemudian step 2, X sama dengan 4, Y sama dengan 4, D sama dengan 3. Karena D lebih besar dari 0, Y menjadi 5. D sama dengan 3 ditambah minus 6 sama dengan minus 3. Maka dari itu kita plot pixel ke 4, 4. Dan seterusnya. Perhatikan bahwa semua operasi hanya penjumlahan dan pengurangan integer. Tidak ada floating point sama sekali. Setelah 8 iterasi, kita mendapatkan pixel-pixel 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 6, 9, 7. Ini adalah pixel yang akan kita nyalakan untuk membentuk sebuah garis. Dan inilah hasilnya pada grid pixel. Perhatikan bagaimana pixel-pixel yang kita hitung berbentuk garis yang lurus dari titik 2, 3 ke titik 9, 7. Garis ini terlihat lurus dan natural, padahal kita hanya menggunakan perhitungan integer sederhana. Inilah keindahan algoritma Bresenham. Baik, sekarang mari kita lihat implementasi algoritma ini dalam bahasa Python. Saya sudah menyiapkan kode yang mengimplementasikan algoritma Bresenham. Di kode Python ini sudah terdapat beberapa fungsi untuk membuat garis DDA, kemudian ada garis Bresenham agar nanti kita bisa membandingkan, kemudian ada fungsi untuk mencetak grid. Dan saya akan langsung coba menjalankan. Dan ini hasilnya. Kita bisa melihat demonstrasi perbandingan DDA dan Bresenham. Yang di atas ini adalah garis untuk DDA. Hasil garisnya sama, namun proses perhitungannya kalau kita melihat kodenya itu berbeda. Ini adalah kode untuk DDA, kemudian ini kode untuk Bresenham. Dan secara teknis proses yang dijalankan oleh komputer itu jauh lebih cepat ketika menjalankan algoritma Bresenham. Dan ini hasilnya, kita bisa melihat hasilnya sama, tapi proses algoritma
pemrogramannya itu berbeda. Kesimpulannya, algoritma yang diproses oleh Bresenham hanya integer, tidak ada float, kemudian tidak perlu pembulatan dan lebih cepat serta lebih efisien. Baik, saya lanjutkan. Algoritma Bresenham bukan hanya teori. Algoritma ini digunakan di mana-mana dalam dunia nyata. Pertama, di hardware grafik atau CPU atau GPU, chip grafis dari Nvidia, AMD, dan Intel itu menggunakan algoritma ini dalam rasterization pipeline untuk menggambar jutaan garis per detik. Kedua, di display controller seperti monitor LCD, printer laser, dan plotter CNC. Kemudian yang ketiga, di software aplikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti Adobe Photoshop menggunakan algoritma ini untuk line tool dan pen tool. AutoCAD ini menggunakan untuk menggambar garis dan wireframes. Di games engine seperti Unity dan Unreal Engine juga menggunakan untuk rendering primitives. Bahkan Microsoft Paint yang sederhana pun menggunakan algoritma Bresenham. Keempat, di embedded system seperti oscilloscope digital, medical imaging untuk CT scan dan MRI itu serta sistem navigasi GPS juga menggunakan. Dan kelima, di robotik dan CNC untuk path planning robot, CNC milling mesin, dan 3D printer. Jadi setiap kali kita menggambar garis di komputer, kemungkinan besar kita menggunakan algoritma Bresenham. Algoritma Bresenham juga telah dikembangkan untuk berbagai keperluan. Ada Bresenham circle algorithm untuk menggambar lingkaran dengan prinsip yang sama. Ada juga varian untuk menggambar garis dengan slope lebih dari satu, kemudian slope negatif, serta garis vertikal dan horizontal. Dan ada anti-aliased Bresenham seperti algoritma Xiaolin Wu yang menghasilkan garis lebih halus dengan teknik anti-aliasing. Mari kita bandingkan Bresenham dengan DDE dari segi operasi. DDE menggunakan float, Bresenham hanya integer. Dari segi kecepatan, Bresenham jauh lebih cepat. Dari segi akurasi, Bresenham sempurna tanpa error pembulatan. Memori yang dibutuhkan lebih kecil dan tidak memerlukan hardware CPU khusus. Kesimpulannya, Bresenham lebih unggul dalam hampir semua aspek. Inilah mengapa algoritma ini menjadi standar industri. Baik, mari kita simpulkan. Algoritma Bresenham adalah algoritma integer only untuk menggambar garis. Dikembangkan oleh Jack E. Bresenham pada tahun 1962. Algoritma ini menggunakan decision variable untuk memilih piksel yang tepat dan sangat efisien karena hanya menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Algoritma ini digunakan di hampir semua sistem grafis modern dan telah merevolusi dunia komputer grafik. Meskipun sudah berusia lebih dari 60 tahun, algoritma ini masih relevan hingga sekarang. Ada quote yang menggambarkan algoritma ini dengan sempurna. Kesederhanaan adalah kunci kecepatan. Bresenham membuktikan bahwa solusi sederhana bisa menjadi solusi terbaik. Demikian presentasi saya tentang algoritma Bresenham ini. Saya menggunakan beberapa referensi termasuk paper asli dari Bresenham tahun 1965 serta buku-buku standar komputer grafik. Terima kasih atas perhatian. Semoga dapat diterima dengan baik dan bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Bapak dan bimbingan selama pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.